Jangan slide sudah pakai, sudah ya. Baik, kita masukkan karena pencahayaan ruangan kita. Suhunya bagaimana? Dingin atau masih? Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, saya bagikan modulnya ya. Kan? Modul pelatihan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelatihan kita, untuk ya keberkahan pelatihan kita, maka kami minta kepada, ini panggilan apa ya, teman-teman atau ibu? Oh, teman-teman. Ya, sapaannya teman-teman. Ya, baik teman-teman, ada salah seorang di antara teman-teman untuk membacakan doa. Silakan. Ya. Ya, baik teman-teman, supaya dalam kegiatan kali ini lebih berkah, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, doa selesai. Ya, syukran kepada Isna ya atas pembacaan doanya, insyaallah ya. Baik. Sebelum kita masuk pada pelatihan kita, maka saya akan ya memperkenalkan diri dulu ya. Nah, itu silahkan dilihat di slide biodata saya. Ya, nama Rosmini Senang ya, biasa dipanggil dengan Mujundi. Ya, tempat tanggal lahir di Yongkoi, Wajo itu ya, 17 Maret 1974. Alamat saya di BTN Sakina, Blok D5, nomor 12, Makassar. Hidayat ya, ada yang tinggal di Hidayat sini? Oh iya. Nah, pendidikan saya yaitu S1 jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan IKIP Makassar ya. Nah, amanah sekarang ya. Amanah sekarang yaitu anggota Departemen Urusan Wilayah dan Daerah Muslimah Wahdah Pusat. Ya. Nah, saya absen dulu ya. Ini peserta pelatihan kita ada 16 orang ya. Yang hadir ini ada satu orang yang tidak hadir ya. Kemana ini tadi? Oh, ada yang ke WC tadi ya? Iya. Oh iya, baik. Ya. Nah, baik ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita semangat dulu, Kalau saya mengatakan selamat, semangat ya, pagi ya. Kalau saya katakan semangat, maka kita sebut pagi. Bisa? Bisa. Nah. Semangat Pagi. ya, syukron. Ya, sudah semangat ya. Ini Insyaallah. sesi yang kedua ini, semoga tetap semangat ya. Ya, insyaallah. Nah, baik ya. Nah, kita lihat ya, pelatihan kita ini berada di lantai 3 ya, di lantai 3. Nah, tadi teman-teman naik lewat lift ya. Ya. Nah, dari samping sana ya, ujung sana ada tangga. Nah, kalau teman-teman ya, siapa tahu ya, mati lampu, maka silakan lewat tangga. Dan di sampingnya situ ada alat pemadam kebakaran ya, semoga tidak terjadi apa-apa ya, kita berdoa. Iya. Demikian juga teman-teman, kalau ada yang bawa anak ya, seperti tadi, silahkan diamankan ya. Anaknya ada bagian kids care di lantai 2 ya. Sudah tadi dibawa anak-anaknya? Sudah. Ya, Masya Allah. Nah, apalagi aturan kelas kita ya, selama pelatihan ya, kami berharap
teman-teman ya untuk tidak tidur ya. Kalau mengantuk sih ya biasa wajar. Kalau mengantuk silahkan ya angkat tangan ke belakang ya untuk raise hand. Untuk ya berwudu ya, supaya segar ya. Karena ini sudah sesi yang kedua ya. Baik, demikian juga ya. Selama pelatihan kita ya, HP-nya dinonaktifkan ataupun kalau tidak kita silentkan ya. Bagaimana aturan kelas kita? Ya, sudah ya. Insyaallah bisa ya? Bisa. Ya. Baik. Nah, ini teman-teman, dari gambar ini apa yang bisa ditebak? Silahkan. Yang di atas senyum. Yang kedua Datar. ya, datar. Tiga Semua ada sedih. cemberut, sedih ya. Nah, dari ketiga ini apa digambarkan sebagai apa? Pelayanan. Ya, apa? Ekspresi. Hmm. Penilaian. Oh ya. Pelayanan. Oh ya. Jadi dari gambar ini kita ya bisa menggambarkan bahwa ini pelayanan prima. Nah, itu insya Allah terkait dengan judul pelatihan kita pada kali ini adalah format SOP pelayanan prima tamu pada organisasi di daerah. Kenapa kami pilih judul ini? Karena saya berasal ya dari Departemen Urusan Wilayah dan Daerah. Ketika Kernas ya, maka akan datang tamu ya dari seluruh Indonesia di Muslimah Pusat, khususnya di PDN kita ini, yang akan bermukernas musyawarah kerja nasional DPP Wahda Islamiyah. Nah, di situ ada Muslimah Wahdani juga, baik dari seluruh Indonesia, wilayah dan daerah, ya, baik MUW maupun MUD, ya. Baik, nah, roadmap pelatihan kita adalah, nama pelatihannya Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, unit kompetensinya adalah dapat menyusun format SOP MSDM ditentukan sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Nah, elemen kompetensinya adalah menyusun SOP. Nah, KUK-nya format SOP MSDM ditentukan sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Nah, baik ya. Nah, apa tujuan daripada pelatihan kita? Ya, yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi format SOP pelayanan prima tamu di daerah sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Nah, yang kedua, tujuan daripada pelatihan kita adalah menjelaskan format SOP pelayanan prima tamu di daerah sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Nah, apa manfaatnya? Ya, manfaat dari pelatihan kita adalah ya memahami ya. Nah, apa ini ada salah ketik ya. Ya, memahami pengertian dan fungsi SOP pelayanan tamu di daerah sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Jadi ketika kita sudah mengikuti pelatihan ini, kita sudah bisa memahami, oh begini SOP-nya pelayanan prima tamu, ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya yang kedua adalah memahami alur standar operasional pelayanan tamu di daerah sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Nah, sampai di sini sudah paham? Ya, baik. Nah, kita masuk ya pada apa sih pengertian daripada
SOP itu ya, pengertiannya yaitu pelayanan prima tamu ya organisasi di daerah adalah standar operasional ya, standar prosedur yang ditetapkan oleh organisasi sesuai kebutuhan dan kebijakan terhadap pelayanan yang diberikan kepada tamu di daerah. Nah, itu arti daripada SOP pelayanan ya. Nah, apa fungsinya? Nah, bisa kita lihat ya, fungsinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan ya. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan ini ya bisa membantu ya memastikan bahwa setiap proses tindakan itu ya dan interaksi dengan tamu itu ya tentu dilakukan dengan sesuai dengan standar ya, standar operasional prosedur pelayanan prima tamu. Jadi itu ya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan tamu. Jadi fungsi yang kedua ya yaitu meningkatkan kepuasan tamu. Ya. Jadi ketika fungsi ini dilaksanakan maka ya kepuasan tamu itu ya akan mereka akan dapatkan ya. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan efisiensi. Apa itu ya? Dengan adanya SOP ya, tugas SOP dan tugas menjadi terstruktur ya. Jadi tugas pelayanan itu menjadi terstruktur ya. Waktu pelayanan juga lebih singkat ya, lebih singkat dan kesalahan kerja diminimalisir ya. Nah, sehingga proses kerja yang menjadi lebih efisien dan efektif ya. Nah, yang keempat adalah fungsi yang keempat. Nah, ini bisa meningkatkan citra organisasi ya. Dengan pelayanan prima ini maka organisasi kita di masyarakat itu masya Allah akan nilai positif ya. Karena kenapa? Masya Allah, Muslimah Wahda itu ketika melayani tamu maka ya dia sesuai dengan standar ya, sehingga akan menaikkan reputasi ya dari organisasi. Nah, baik, nah ini format SOP ya, format SOP pelayanan tamu organisasi daerah. Yang pertama, nah itu ya, sambut tamu. Ya, ketika kita menyambut tamu maka berdiri tegak dan senyum. Ya, mungkin yang pakai cadar ya, senyumnya itu bisa dilihat dari matanya ya. Ya, jadi bukan halangan orang yang pakai cadar untuk tidak senyum, tetap tersenyum ya. Yang kedua, berikan salam ya, berikan salam yang hangat dan ramah. Kemudian tanyakan apa yang dilakukan untuk membantu mereka, tamu kita. Ya, yang kedua apa formatnya? Tanyakan kebutuhan tamu. Ya, tanyakan kebutuhan tamu. Tanyakan apa yang tamu cari atau dibutuhkan. Nah, kemudian dengarkan dengan baik dan catat kebutuhan tamu. Nah, selanjutnya berikan informasi yang akurat dan jelas. Ya, nah, baik. Yang ketiga, ya, SOP-nya lakukan pelayanan. Nah, pelayanan ini dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, pelayanan sesuai dengan kebutuhan tamu. Jadi tentu ya sudah kita tetapkan tandanya, kita layani sesuai yang dibutuhkan tamu ya. Nah, kemudian apa yang ketiga, pastikan tamu merasa nyaman dan puas. Yang keempat, tanyakan kepuasan tamu ya. Ketika kita sudah layani maka ditanyakan, tanyakan apakah tamu puas dengan pelayanan yang diberikan ya. Yang selanjutnya, berikan kesempatan kepada tamu untuk memberikan feedback, umpan balik. Gimana pelayanan kami? Bisa ini ya sampaikan ya. Nah, itu contoh ya. Kemudian catat umpan balik tamu ya, untuk meningkatkan pelayanan ya. Dicatat, oh begini. Nah,
Nah, kemudian akhiri pelayanan, ya tentu diakhiri pelayanan dengan berterima kasih kepada tamu atas kesempatan kita untuk melayani mereka. Ya, kemudian berikan salam yang hangat dan ramah. Kemudian ya pastikan tamu merasa puas dan nyaman. Sampai di sini teman-teman sudah jelas? Jelas. Ya. Nah, baik ya. Nah, ini masih ya SOP standar pelayanan. Waktu tunggu 5 menit ya. Pelayanan harus dilakukan dengan ramah dan sopan. Informasi yang diberikan harus akurat dan jelas. Nah, tentu ada dokumentasinya. Demikian juga ya dokumentasi itu harus mencakup tanggal, waktu dan detail akurat. Ya. Nah, penanggung jawabnya, kemudian lampirannya. Ya, kesimpulannya bahwa SOP pelayanan terima tamu organisasi daerah ya adalah standar prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk pelayanan terhadap tamu di daerah. Nah, yang kedua format SOP ya, sambut tamu, tanyakan kebutuhan tamu, pelayanan tamu, menanyakan kepuasan tamu, kemudian akhiri pelayanan. Ya, nah baik. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasannya, pengertian dan SOP-nya, maka kami akan menanyakan yang pertama ya, mungkin sebelah sini dulu ya. Atas nama siapa tadi? Nur Hidayah. Ya, yaitu jelaskan ya pengertian dan fungsi pelayanan terima tamu organisasi di daerah. Ya, bisa? Yang pertama itu pengertian dari SOP. SOP pelayanan terima tamu. SOP pelayanan terima tamu organisasi di daerah adalah standar prosedur yang ditetapkan oleh organisasi sesuai kebutuhan dan kebijakan terhadap pelayanan yang diberikan kepada tamu di daerah. Kemudian yang kedua itu fungsi. Yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan, kedua meningkatkan kepuasan tamu, yang ketiga meningkatkan efisiensi, yang keempat meningkatkan citra organisasi. Ya, syukuran kepada teman kita ya, atas nama siapa tadi? Hidayah. Oh, Nur Hidayah, Masya Allah. Terus dulu. Ya, baik yang kedua. Siapa yang kedua? Jelaskan format SOP pelayanan terima tamu organisasi. Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Atas nama siapa? Sinar. Oh, Sinar. Oh ya, silakan. 2. Format SOP pelayanan terima tamu. 1. Sambut tamu. 2. Tanyakan kebutuhan tamu. 3. Lakukan pelayanan. 4. Tanyakan kepuasan tamu. 5. Akhiri pelayanan. Ya, syukron ya kepada Sinar ya atas jawabannya, Masya Allah. Benar ya. Nah, baik, untuk ya kami akan memberikan, setelah kita tadi jawab secara lisan, maka kami akan berikan evaluasi ya. Silahkan dijawab 5 menit ya. Ya, dijawab. Ya, silakan. Ada pulpennya? Oh, ini nggak mau pulang pennya. Aduh. Silakan ya. 5 menit ya. Ya, bagaimana? Sudah? Oh ya, silakan dikumpul. Ya. Ya, Masya Allah. Setelah saya lihat jawabannya teman-temannya, pelatihan kita, ya alhamdulillah rata-rata benar ya, mendapat 100. Ya, Masya Allah. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk semakin menguasai tentang SOP ini, tentang pelayanan tamu, maka kami akan memberikan tugas tambahan. Bisa ya? Ya. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai SOP pelayanan terima tamu organisasi di daerah. Kemudian tugas ini dibuat
dibuat dalam bentuk soft copy, dikumpul besok ya, bisa? Insyaallah. Ya, ke email saya, ya email saya itu tertera ya. Nah, baik. Nah, untuk mengakhiri sesi kita, pelatihan kita, maka izinkan saya untuk memberikan satu pantun ya. Nah, kita cakepnya ya. Tamu datang kami senang, Cakep. menyambut dengan hati yang gembira, Cakep. kami layani dengan sepenuh hati. Cakep. Semoga Anda merasa puas dan nyaman di sini. Cakep. Nah, ada hadis ya tentang pelayanan tamu ya. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah, baik ya, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan kita kali ini, silahkan bereskan semua alat ATK-nya yang berserakan, sampel-sampel silahkan diambil ya. Baik, saya matikan dulu ya. Ya, syukran kepada teman-teman ya atas perhatiannya terhadap pelatihan SOP ini, pelayanan terima tamu. Semoga apa yang kita dapatkan pelatihan hari ini, insya Allah kita bisa terapkan ya dalam melayani tamu-tamu kita, insya Allah. Baik ya, kita akhiri dengan membaca doa ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.